Katanya sih film ini menggunakan total 28 kamera untuk menangkap sudut pandang siaran langsung secara imersif. Anggi Umbara merancang rig kamera khusus seberat 5 kg yang dipasang langsung pada tubuh para aktor. Upaya ini memang berhasil memberikan efek first person perspektif jelangkung, 우리 여기 있어요. 와주세요. Salam sinema, sahabat sinemalogi. 402 Rumah Sakit Angker Korea adalah film horor yang disutradarai Anggi Umbara. Film ini dibintangi Arbani Yazis, Saputra Kori, Elang El Gibran, Diandra Agatha, Ailena Fusil, Lea Chiarasel, Jang Han-sul, dan lain-lain. Demi mendapatkan 3 juta penonton, konten kreator yang dikenal dengan nama para pencari hantu memilih melakukan live streaming di rumah sakit paling angker di Korea Selatan. Juna, Adit, dan Bara bersama konten kreator Soul Sister yaitu Arum dan Yuri dibantu Tias dan Daeho bukan hanya akan mendapatkan konten yang menarik banyak penonton, mereka juga mendapat pengalaman paling mengerikan, mencekam, bahkan mematikan yang tak pernah mereka bisa bayangkan sebelumnya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film 402 Rumah Sakit Angker Korea adalah remake dari film horor Korea Selatan yang berjudul Gonjiam Haunted Asylum tahun 2018. Kala itu film Gonjiam sempat bikin geger karena konon diangkat dari legenda urban nyata. Ceritanya sendiri terinspirasi dari rumah sakit jiwa Gonjiam asli yang terletak di Gwangju, Provinsi Gyeonggi. Rumah sakit yang ditutup pada tahun 1996 ini meninggalkan banyak mitos-mitos mistis. CNN Travel bahkan pernah menobatkan bangunan terbengkalai ini sebagai salah satu dari 7 tempat paling mengerikan di dunia. Tapi apakah film garapan Jung Bum-sik ini berhasil didaur ulang oleh seorang Anggi Umbara? Rumah Sakit Angker Korea tidak sepenuhnya mengcopy paste seluruh cerita dari film asli. Meski produksi film ini dilakukan di Korea, biasanya remake horor Asia memiliki plot dan benang merah sama, termasuk karakter-karakternya dan dengan sedikit penyesuaian unsur lokalitas. Sementara 402 ini cerita dan segalanya diolah sedemikian rupa, sengaja dipelintir dan dengan segala penyesuaian sehingga nggak melenceng dari marwah Gonjiam yang sesungguhnya. Meski kenyataannya lumayan jauh berbeda, karena yang bikin sama cuman format found footage dan tema ekspedisi pemburu hantunya aja. Motivasi yang dibangun di versi 402 jelas berbeda dengan yang versi asli. Dari plot awal, film ini diarahkan pada obsesi sekumpulan konten kreator yang ingin mendapatkan 3 juta penonton dengan melakukan live streamingnya di rumah sakit paling angker di Korea. Meski pada kenyataannya film menyajikan plot twist yang memang bisa ditebak arahnya kemana. Narasi yang terbangun tidak sejalan bagaimana muatan dialog-dialog yang digunakan di film ini. Sebagai film yang sengaja dibikin format found footage, naskah terlalu rapi dan kurang mentah. Seharusnya dialog-dialog yang dipakai lebih cocok yang unpredictable. Percakapan yang terjadi beberapa kali terasa nggak natural, kurang spontan. Bahkan sumpah serapah yang bawa-bawa nama binatang pun seakan-akan hanya untuk kebutuhan sok keren, sok asik aja. Saya sebagai penonton yang mendengarnya malah ngerasa norak dan kurang masuk feel-nya. Sebenarnya dari semua karakter, saya tidak meragukan kualitas semua pemain film yang ada. Pemain yang backgroundnya influencer pun juga nggak kalah kemampuannya berakting dibanding dengan pemain film asli. Hanya saja, penulis skenarionya masih terjebak pada template cerita horor yang temanya penelusuran ke tempat angker. Pasti selalu saja ada karakter tengil yang sok berani dan sepele yang menganggap keberaniannya sanggup mengalahkan rasa takut. Dimana ujung-ujungnya karakter yang kayak gitu bakal mati pertama. Yang paling nyesek tentu saja konsep memboyong boneka jelangkung ke Korea, yang ujung-ujungnya jelangkung malah dianaktirikan dan seakan kredibilitasnya sebagai simbol mistis kebanggaan Indonesia terabaikan. Diganti boneka porselen yang terlalu umum dan gak berciri.
sebuah upaya remake yang mubazir. Jajaran pemeran utama seperti Arbani Yazid, Saputra Khori, Elang El Gibran, dan Diandra Agatha seakan berusaha keras memberikan penampilan yang organik, meski ternyata usaha yang terlihat nyata tidak begitu berhasil membuat saya percaya kalau mereka adalah seorang konten kreator. Kurang greget mungkin imbas dari skenarionya yang masih terpatok pada template konsep horor lokal pada umumnya. Harusnya ada dialog-dialog yang lebih mendobrak dan liar, sehingga konsep aksi reaksi atau tektokan antar pemain lebih berchemistry dan ngena. Meski begitu, saya cukup salut dengan mereka karena di film ini tentu saja mereka nggak cuma sekedar berakting, tetapi juga otomatis menjadi juru kamera di lapangan sambil memikul beban rig yang beratnya lumayan. Di antara semua pemain, penampilan Jang Han-sul cukup mencuri perhatian. Karena di film ini dia benar-benar melepaskan atribut profesinya sebagai seorang YouTuber yang dikenal dengan alias Korea Reomit. Memang sih hampir semua pemain film mampu menunjukkan ekspresi ketakutan yang natural karena para aktor sengaja tidak diberitahu detail penuh mengenai set lokasi sebelum syuting dimulai. Katanya sih film ini menggunakan total 28 kamera untuk menangkap sudut pandang siaran langsung secara imersif. Anggi Umbara merancang rig kamera khusus seberat 5 kg yang dipasang langsung pada tubuh para aktor. Upaya ini memang berhasil memberikan efek first person perspektif yang sangat intim, tapi sayangnya ada beberapa point of view yang justru membuat keseluruhan potongan video menjadi nggak mentah sama sekali. Padahal konsep found footage harus setia pada materi video mentah. Apalagi di film ini, scoringnya menurut saya malah merusak keutuhan ceritanya. Meski 402 mencoba menggunakan konsep live streaming yang diberi tambahan sound serem-sereman demi menciptakan nuansa serem, harusnya scoring seremnya muncul di kanal live streamingnya saja, bukan malah, ya sudahlah. Tapi film 402 ini lebih baik dari Gundi kemarin sih. Dan ya, di atas filmnya Nayato terekam. Sudah nonton belum? Sebenarnya 402 memiliki khasanah cerita yang lebih masuk logika dibanding dengan film-film Anggi sebelum-sebelumnya. Karena dramaturgi ceritanya dari awal sudah jelas. Dan jujur untuk endingnya sendiri cukup oke, tapi ada baiknya tambah literasi film-film found footage untuk bisa menemukan teori mana yang efektif dan mana yang bombastis untuk dijadikan inspirasi. Di lokal ada keramatnya Monty Tiwa, di luar ada Blair Witch Project atau REC yang saya juga suka. Buat apa jauh-jauh ke Korea kalau ujung-ujungnya main jelangkung. Demikian video reaksi dari film 402 Rumah Sakit Angker Korea yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.